alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita, yaitu yang membatalkan tayamum. Dan yang kedua, apa yang membatalkan tayamum? Tayamum ini Bapak Ibu wajib juga dipelajari. Kalau suatu saat kita sakit, tidak bisa kena air badan kita, karena kata dokter tidak boleh kena air, maka terpakai ilmu ini. Kalau dia itu tidak mau belajar, maka dia hukumnya melalaikan waktu. Salahnya itu kada belajar, kada mau. Misalnya kita bisanya Bapak Ibu hanya berwudu, lalu suatu saat sakit tidak ngerti tayamum, lalu orang ini kada sembahyang karena dia tahunya bisa berwudu aja, padahal bisa tayamum, maksudnya dikerjakan dengan tayamum, tapi gue kada bisa karena kada belajar, akhirnya kada sembahyang. Dalam keadaan sakit tadi enggak sembahyang, padahal bisa solusinya dengan tayamum. Nah itu tuh masalahnya, karena tidak pernah belajar tentang tayamum, sedangkan dia sakit enggak boleh kena air kata dokter, lalu orang ini tidak sembahyang, meninggal dunia dalam keadaan tidak sembahyang. Nanti diharap orang aku ini kalau sembuh aku sembahyang, maka orang itu perjalanan sakitnya tuh dihukumkan melalaikan waktu. Untuk hidup membaik lalu mengqadha. Kalau meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak sembahyang. Menghormati waktu aja guru, gimana guru? Masih bisa tayamum. Datang di mana menghormati waktu? Yuk Bapak Ibu. Kesalahannya kadang mau belajar bab tayamum, itu salah di situ. Sedangkan menuntut ilmu hukumnya wajib. Lalu di perjalanan hidupnya tidak tahu, padahal kesempatan menuntut ilmu ada, tapi tidak mau belajar. Perjalanan hidupnya terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalinya ada orang ngomong turun kayak itu, berarti Islam nih kada rahmatan lil alamin. Itu lain dari pian pembenaran berdalil rahmatan lil alamin. Maka itu caranya orang bakantut pun aku jer kada dulu kajauhan. Misalnya tawaf di Ka'bah, bakantut berwudu jauh, keluar dulu cari tempat wudu, padahal kau aja pakai ke spray bawa kalau terkantut waktu tawaf, sedangkan waktu tawaf wajib tetap suci, pakai ke spray kawan, karena dia kada ada ilmunya masalah menyikapi permasalahan tadi, dipaksanya tawaf kada pakai wudu, maka tawafnya tuh dosa terus. Apakah berdosa? Coba yang pikiran. Banyak kada Bapak Ibu manusia seperti ini, banyak kada. Nah kita jangan ikut di situ, jangan.
sampatakan mengaji lawan guru siapakah terserah. Ulun kali menyuruh bukan pian mengaji ulun kada, ulun menyuruh mengaji itu aja. Banyak Pak Ibu masalah ini tolong. Apalagi pian kada tiis bakami plek-plek ibu-ibu terus ada keputihannya ada. Nah ini terpaksa juga bertayamumnya waktu sembahyang masuk baru bertayamum. Ada boleh bertayamum sebelum waktu sembahyang masuk atau sebelum azan, ada boleh. Itu namanya selisil baul, najisnya selalu ada. Paksa pakai popok, paksa pakai pempres. Dibasuh dahulu Pak Ibu kemaluan kita itu. Azan sudah berkumandang, baru pakai popok, baru pakai pempres, baru ditayamumi atau bawa wudu. Syaratnya orang yang najisnya keluar terus harus berwudunya atau tayamumnya masuk waktu. Sekali jauh-jauh hari sebelum azan dia berwudu atau tayamum batal karena syaratnya rusak. Nah ini orang anu Pak Ibu nang gering bakami di situ-situ aja bakami, di situ-situ aja bakami kada kalau isi lagi bakami kada sempat. Orang tua Pak Ibu dapat saya ulun ada menerangkan lawan orang di Martapura itu makulusi mamanya. Lalu Pak Ibu dua laki bini ini datang ke rumah. Kayak apa ya guru mama ulun ini gurih bak kami ditilang. Kada lagi gurih kada sempat lagi bak kami puisi kada sempat. Asal muyak gurih kepala ulun, nah muyak lah. Iya coba nang adik-adik memelihara kuitan muyak lah kepala. Ulun tadi cocok itu orang di Pander. Kita lagi kecil bang dipelihara kuitan muyak lah kepala. Ibu-ibu deh, bo waktu pian anak pian kecil bo kepala pian muyak lah bo. Pian tuh ikhlas, pian tuh ridho. Kada lagi mengatakan uyuh muyak kada nang ada anakku. Nah itu tuh coba bu, nang ada anakku, nang ada aku sayang lawan anakku, padahal capeknya luar biasa, tapi anakku. Zaman pian gue lagi kita kecil itu kada ada pakai pempres popok, pakai lampen. Iyalah bapak-bapak, tanyai bang kuitan pian adalah aku buyak lawan anakku ini adalah kada ada. Nah itu juga kita memelihara orang tua kita. Ini kuitanku, ini mamaku, ini abahku. Kami sini ditilang. Bahkan maaf BAB di situ-situ juga. Lalu kepala kita rasa buyak, apalagi keluar dari mulut. Durhaka kita dengan orang tua kita. Makin orang tua sakit, makin durhaka anak dan orang tua. Kenapa? Ilmunya ada. Apalagi mendoakan kita mudah cepat mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya Pak Ibu ilmu itu kesimpulannya. Bujuran itu semuanya ilmu, semuanya itu ilmu. Pelihara sidin, jadikan ini amal jariah kita. Bisa orang tua Ibu dimuliakan Allah berkat bakti anaknya dengan orang tuanya. Sampai kita beribadah sunat ya Pak Ibu dibatalkan, mempuitan kita memanggil. Ada cerita? Sampai kita ibadah sunat batalkan kalau orang tua memanggil kita. Nah itulah Pak Ibu yang penting lawan kita ini. Nih ini nang
dan keduanya mengetahui akan ada air. Nah, tahu kita sampai dari situlah membacanya nih. Ada air, otomatis tayamum batal. Itu tayamum masuk waktu azan berkumandang, tayamum kita selesai, kita bertayamum teringat ada air seember misalnya, batal otomatis tayamum. Karena tayamum hanya pengganti daripada badan kita, pengganti air tidak ada. Tapi guru, kalau ada air badan kita tidak boleh kena air. Nah, lain lagi kasusnya. Walaupun ada air tetap tidak batal tayamum kita. Nah ini alasannya, karena kita memang tidak boleh kena air kata dokter. Nah, jelas kan ya? Memang hukum itu baik melihat kasus. Ini ada juga orang guru biar nih pelin-pelan ngomong tadi pin batal, sekarang kada. Kasusnya apa dulu? Hukum itu berubah melihat keadaan. Tayamum tidak batal kalau dia memang tidak boleh kena air badannya, walaupun ada air. Yang batal itu tidak ada air, dicari sudah enggak ada air, lalu bertayamum sekalian teringat ada air, otomatis batal tayamum. Jelaskah? Hukum memang seperti itu. Kalau kita kaji fikih banyak pendapat, tapi beda pendapat pasti kasusnya berbeda, nggak mungkin sama. Nah, kita misalnya bertayamum, kenapa? Nggak ada air, badan kita kena air bisa, tapi nggak ada air, dicari sudah, lalu kita tayamum, selesai tayamum teringat ada air, tayamumnya batal. Pertanyaan Bapak Ibu, orang itu di pesawat Bakami itu di pesawat ada nggak air? Ada nggak? Nah, sekalinya ada tayamum di pesawat. Bakami dengan banyo di pesawat ada. Sekalinya di tayamum di pesawat. Apa ngarannya tuh? Apa tuh? Tayamumnya tidak sah. Pakai banyo bisa. Banyonya ada di pesawat. Guru yang ngalih bau di dalam isi pesawat. Tadi dia pakai spray tadi. Nah, lalu kalau wudu pulang di pesawat tadi, nah disemprot. Sakarnya sembahyang kada kawa lagi karena apa namanya kada kawa menghadap kiblat. Syaratnya sembahyang pulang tidak sah karena tidak bisa menghadap kiblat. Itu namanya menghormati waktu. Syarat sahnya sembahyang ada terpenuhi. Lalu ada orang membahas, guru, seperti di kapal laut, kapal laut beda dengan kapal terbang. Kapal terbang dengan kapal laut beda. Tapi kan guru sama-sama kapal. Iya, ini urusannya nih. Kapal laut di laut, kapal terbang di udara. Sama kapal. Pertanyaannya, kapal laut itu kawa kada diarahkan ke kiblat? Kawa. Kapal terbang bang kawa diarahkan ke kiblat. Nah, jangannya diarahkan ke kiblat. Guru satu mat, tetap berakan kapal terbang ada aturannya sudah. Berapa kecepatan kapal laut dan kapal terbang? Anak daerah mana mau diarahkan ke kiblat? Berapa menit sembahyang? Anggaplah 15 menit lah. Sembahyang 15 menit. Kalau pian dari Samsudin Nur ke Surabaya atau ke Jakarta berapa jam? Berarti kalau 15 menit kada menghadap kiblat tak aman pian terbang. Nah, ini namanya kita yang maulah ribet, kita yang maulah aturan dan ribet.
di pesawat itu hanya menghormati waktu. Masalahnya di situ. Nah, supaya kita hadir-hadirnya jelas gitu nah. Nah, kayak apa kan Bapak Ibu lah, orang yang terbang tuh sembahyang di pesawat sampai ke tujuan ada diulang sembahyang. Kayak apa? Jari guru ulun, jari guru hakim jahil. Itu juga presiden jahil. Bahasa anunya apa tuh? Opon. Nah, itu jahil. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu. Dan jika sedikit sekalipun airnya, hingga jika berkata seseorang bagi perhimpunan orang yang tayamum, aku mengharuskan kamu air ini, padahal memadai cukup ia seorang jua, batal tayamum sekaliannya. Nah, yuk. Beberapa orang bertayamum, itu tuh maksudnya Pak Ibu. Sekalinya diketahui ada air, tapi air ini hanya bisa digunakan untuk satu orang berwudu. Untuk satu orang berwudu, air ini ada air, tapi untuk satu orang aja berwudu. Setelah beberapa orang bertayamum, lalu ada yang ngomong, aku ada punya air, tapi untuk satu orang saja berwudu, otomatis batal seluruh tayamum orang yang banyak bertayamum tadi. Orang banyak bertayamum tadi, orangnya banyak. Sekalinya ada ngomong, aku punya air hanya untuk satu orang, untuk berwudunya hanya satu orang, batal orang yang bertayamum semuanya tadi. Hampir marimbet sekalinya. Contohnya nah kayak ini lagi. Imam nih bedehim, makmum yang lain kada tahu imam nih bedehim, dikira makmum yang lain yang bedehim. Ulun di belakang imam, ulun tahu imam nih bedehim, batal. Buka fikihnya, batal. Nah, ulun tahu batal. Ulun mufarakah berlepas dari imam. Artinya sembahyang soranganan. Makmum yang lain ini kada tahu nang bedem tu bahwa bedem tu imam, dikira makmum yang lain. Lalu kurang ceritakan. Pian tahu lah apa? Tadi imam bedem nang betul siapa? Semuanya ada. Semuanya ada. Nah, berarti gurudin lah jangan dikisahkan. Nah, mun sayang lawan kawan suruh hai bano diulang sampai yang imamnya bedehim. Nah, ada apa sama Bapak Ibu nah, ayo nang hadir nah, orang tuh Pak Ibu kada tahu hukum apabila bakal lahi laki bini ucap talak, bakal lahi lawan bini ucap talak, apabila bakal lahi lawan bini ucap talak. Inya kada tahu hukum talak, tadi kada tahu, kita tahu. Dan diam ke kita tanggung jawab di hadapan Allah kayak kita nih. Beritahu pian kalau sudah beberapa kali mengucapkan talak bakal lahiran bini, hukumnya pian ini sudah talak 3. Karena setiap bertengkar berucap yang talak terus sudah talak 3, hukum pian ini berzina kalau diteruskan rumah tangga. Kita sudah beritahu Pak Ibu. Ternyata apa katanya? Ada apa aja Allah memaafi ya. Nah, selesai tanggung jawab kita. Kalau kita kada memberitahu, sedangkan kita tahu hukumnya ini sudah talak 3 nih, beberapa kali sudah mengucapkan talak sama istrinya setiap bertengkar.
persidangan Allah. Kenapa ikam tahu kada memberitahu? Berarti guruinlah hidup ini lebih baik kada tahu daripada tahu. Nah, salah orang manusia nak ini baik pembenaran harus kau. Ada baik itu manusia. Kenapa? Kada mau mengaji. Nah, disinilah pentingnya kita menghadir menuntut ilmu supaya nang kada tahu jadi tahu. Yang asalnya baik kita baiki, yang kada baik kita tinggalkan berkat kita tahu. Iya, kayak ulun misalkan di mana-mana sudah. Nang ulun ditawar bubuhannya kalteng, tumbang juto. Ai ulun kan tahu. Dulu udin makan ini rica-rica. Ulun tanya, rica-rica itu apa? Dari anjing. Kan hendak belum makan. Kan ulun sudah tahu. Kalau rica-rica di Banjarbaru dari ayam lah makan. Itu rica-rica di Kalteng. Rica-rica di Kalteng nang ulun temui dari anjing. Kalau rica-rica di Banjarbaru dari apa? Ayam. Kada apa-apa. Kalau misalnya bubuhan nang baju rica-rica tersinggung karena ulun memadahkan rica-rica dari rica-rica itu dari anjing. Ulun cerita Kalteng kah? Cerita Banjarbaru ah? Cerita mana? Ulun cerita di mana? Cerita di Kalteng. Lalu nang baju rica-rica tersinggung. Ulun cerita Kalteng. Kaja cerita rica-rica di Banjarbaru. Ulun rica-rica aja ada tahu asalnya, makanya ulun ketakun. Guru, ini makan rica-rica. Ini rica-rica apa nih? Rica-rica dari anjing. Kalian hendak ulun? Bukan ulun kada mau memakan rica-rica. Memang ulun kada tahu rica-rica itu. Di amuntai kada ada rica-rica. Jadi ulun rica-rica itu apa? Ini anjing. Ini indah, ada yang nak makan ulun. Nah, ada orang biar rica-rica di Banjarbaru. Kada apa-apa, ini dari ayam. Ada orang tersinggung baju rica-rica, dasar penyinggungan. Ada orang menyambat di hadapan ulun. Udin itu pemabuk benar, ada tersinggung ulun. Karena ulun kada mabuk, Udin banyak. Rica-rica nang dari anjing, cerita ulun di Kalteng tumbang juto. Ada rica-rica di Banjarbaru dari anjing, kada ada ngomong itu. Cerita ulun di Kalteng. Sama Pak gue waktu tawaf kita bersentuhan dengan istri itu tersentuh atau disentuh orang kada batal. Ulun cerita di Mekah, kada cerita di sini. Kalau di sini bersentuhan batal. Ternyata cerita ulun di Mekah nang waktu tawaf itu disentuh istri atau disentuh orang lain tidak batal. Dijadikan dalil di sini. Guru ini ngomong bersentuh dengan istri atau disentuh saja menyentuh kada batal aja guru dia. Orang cerita di mana itu? Ada membawa kabar Gurlin memadahkan bersentuhan dengan istri kada batal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang cerita di Mekah keluarga karena fitnah Udin. Ada pernah lagi orang tuh umur 70
pian hendak haji peroda kah ada gula menyetor haji kalau ini ada duit untuk menyetor haji jamaah lah 25 jutaan. Daftar tunggunya sekarang nih Pak bisa sampai 15 tahunan. Kalau bingung juga haji kita di Indonesia ini kebanyakan daftar tunggunya itu. Ternyata kota haji dipindah ke bisnis juga tuh. Ada apa? Berusaha untuk bukan pengurus haji mau kayak itu caranya. Meninggal orang sempat kasihan. Bubuhan pejabatnya ada langsung gaji, bubuhan pejabat. Yang ada daftar tunggu, ada pejabat daftar tunggu, ada langsung. Nah nyamannya orang daftar tunggu maka 10 tahun 15 tahun duit orang tak mana. Ingatakan pengurus haji ya mencagar bedosa hidup baik ampe berurusan haji. Lalu ulun suruh 70 tahun nih baik berumrah dulu pian. Karena kalau pian mendaftar haji 15 tahunan paling kada 10 tahunan jadi ulun hanya tak berangkat pian umur pian 70 baik berumrah. Pandiran ulun baik berumrah daripada haji dipitnah orang ulun. Berarti orang ini mengaji meneliti di mana indikasi nang cager udine kawan dipitnah dari kata-kata nang diucapkannya. Itu tuh Pak Ibu itu. Orang ini menuntut ilmu meneliti di mana ada kata-kata si Udin ini nang kawa dijadikan untuk dipitnah. Lalu ulun jawab, ulun kali takutan dipitnah orang biasa. Fitnah itu biasa. Yang penting ulun kada mau fitnah orang. Kembali lagi ke Pak Ibu. Nah berarti ngomong yang lain batal juga. Padahal berhudu Allah untuk satu orang saja. Masalahnya ini apa jadi gitu guru? Karena ada air. Tapi kan cukup guru untuk semuanya. Tetap aja nambah yang membatal. Berarti solusinya kayak apa guru? Berhudu dahulu, nang sekong nih. Kemudian airnya kawah ada dibuat dalam spray kan. Nah itu. Kan berhudu. Kalau berhudu kawah ada dibagi air nih. Untuk beberapa orang ini bisa Bapak Ibu. Bisanya nah, saya ini nah Bapak Ibu. Ini kira-kira kawah untuk berapa orang berhudu? Ini air saya ini nah. Pertanyaannya kira-kira berapa orang nak kau berhudu nah dari air ini? Jampian ketiga. Nah, ketiga. Cucuki bagamat nah halo so. Nah, kayak itu moha. Jangan 3 kali. Kada cukup loh nang lain. Satu, tangan. Nah, 2, tangan kiri 3. Apa? Tangan kiri sudah. Kepala, jai sudah. Telinga, dosa. Sunat jalan. Kaki. Nah, kira-kira seini aja nah. Nah, berubah ibu jadi 5. Tergantung sehemat mungkin. Mau kurang mahir banyak banyak. Oh, kurang habis dibuka. Kadi cukup guring ini aja. Nah, hanya tergantung sehemat mungkin. 5 kalau oleh kawan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya sudah 5. Kalau mandi wajib kan nyata kali cukup nah ini. Itu beta yang mau mail gini itu anda baik nyaman orang mengaji jiwa. Nah terus
Dan seumpama mengetahui waham akan ada air. Waham itu 25% ada air, 75% rasa-rasanya ada air. Tapi prasangka 25% ada air. Nah, 25% itu ada air, 75% tidak ada air. Namanya tetapkan kali yakin air ada. Cari dulu. Rasa-rasanya adakah air di daerah sini? Tapi prasangkanya 25% ada air, 75% tidak ada air. Cari dulu. Karena ada sangkaan 20% ada air, tidak boleh diputuskan tayamum. Batal tayamum. Kenapa? Hilangkan dulu prasangka 25% ada air. Cari dulu. Mencari ini kan ada di tetangga. Cari pulang di wadah tetangga ada. Sampai gue beli air, Pak Ibu tahu lah ya. Kada langsung ke tayamum. Air kada beli air. Wah ini satandun berapa? Ini kan PDA yang berbaik. Satandun berapa? Ada di sini harganya. Ulun ada sumur. Di rumah ulun tuh 2 sumur. PDAM perbaikan sumur menggunakan berapa Bapak satandun? 100 ribuan lebih lah. Lebih 150. Nah, berarti kawan kita yang lah. Kawan nukar benyok. Nukar benyok kawan. Berarti kan yang berfungsi tayamum. Berarti air masih bisa kita gunakan. Kayak Pak Guru caranya, ulun ini di HP ulun ini ada nah, orang nang berjualan banyak tandon. Kalau baik nah ada. Itu Pak Ibu. Berarti tetap tidak berfungsi tayamum atau batal karena bisa kita beli air. Maka setengah daripada waham, sebahagian daripada waham, sangkaan. Tapi Bapak Ibu catat 25% sangkaan ada air. Itu melihat akan kafilah rombongan. Tanya di rombongan itu biasa ada mau banyak. Bapak Ibu. Ada mau banyak. Berarti ada harapan mereka membuat air atau awan yang tebal. Pada hampirnya awan yang tebal ada harapan nih melihat nih 25% bisa hujan nih nih. Nah, kada sate apa lo tunggu. Atau elang kehabisan ada air. Elang itu namanya apa? Ikan nira. Apabila ada elang terbang itu laut atau di kita tuh perumahan. Nah, wah ini bisa banyak nak ada tahu. Napang dipicik banyak di rumah ada kada tahu ada elang lagi. Elang terbang. Ini teman ikan. Tanda ada air dan lainnya daripada barang yang diwaham disangka 24%, 25% ada air serta ada elang tadi atau ada awan tebal, ada kapilah rombongan di perjalanan. Padahal tayamumnya sebab ketiadaan air batal tayamumnya. Ada KBC banyak ada. Sama aja orang berrokok ada KBC rokok minta mansabila. Nah, jika ada ia dahulu daripada masuknya pada sembahyang, tapi syaratnya masuk waktu dengan bahwa ada ia dahulu daripada apa tuh? Hadang
alhamdulillah. Ra'un akbar tuh atau sertanya Allah ra'un akbar. Ra'un akbar itu Pak Ibu sudah berhimmat mencari, itu maksudnya sudah berhimmat mencari. Catat, lain hadul gaus, lain ulang. Hadul gaus itu kita berucap sejauh suara kita didengar. Selesai sudah kita pencarian air. Mun bising ada awal juga, apalagi pesawat lewat takut siap ada awal. Maka jika diketahui akan ada air, kalau diketahui ada air, kemudian daripada masuk ia sembahyang, setelah waktu sembahyang masuk ada air dan adalah sembahyangnya daripada barang yang tiada gugur fardunya, berarti sembahyangnya tuh diulang dengan tayamum, seperti sembahyang pada tempat yang galib ada air padanya. Kebiasaan di situ memang ada air, tapi langsung diputuskannya bertayamum, batal sembahyangnya pada ketika itu juga. Nah, tumpang boleh sudah sembahyang, tapi pengen sembahyang, sakanya di tempat pian itu memang ada air, tapi sudah tumpang, batal. Nah ini Pak, kenapa guru maka batal? Karena kada semaksimal mungkin berusaha mencari air. Berarti kada kau diinting-inting akan bujur-bujur mencari air, kada dahulu benyong. Atau adalah wallahu a'lam. Nah sedang sudah waktunya sudah sampai isya. Nah itu catat Pak Ibu baik-baik itu. Berarti imbas sembahyang ya Pak Ibu lah tetap batal sembahyang. Kenapa? Karena di daerah itu ada aja air, apalagi tetangga ada aja air, samanya pakai tayamum, batal sembahyang kita. Tapi sudah tuntung batal. Ada semaksimal mungkin berusaha mencarinya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah sehat semua, banyak umur. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.